Nama saya adalah Melia, absen 4. Halo, nama saya Devri Anggreni Maulidia, absen 5. Nama saya Elsa Luciana, absen 7. Nama saya Firda Salifari Daud, absen nomor 8. Nama saya Miftahul Jana, absen 18. Nama saya Nilza Sarani Raharjo, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan air limbah industri tekstil dengan proses biofilter aerob dan anaerob menggunakan media plastik sarang tawon. Proses biofilm atau biofilter tercelup. Proses biofilm atau biofilter tercelup dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor biologis yang di dalamnya diisi dengan media penyangga untuk mengembangbiakan mikroorganisme dengan atau tanpa aerasi. Untuk proses anaerobik dilakukan tanpa pemberian udara atau oksigen. Posisi media biofilter tercelup di bawah permukaan air. Media biofilter yang digunakan secara umum dapat berupa bahan material organik atau bahan material anorganik. Untuk media biofilter dari bahan organik, misalnya dalam bentuk tali, bentuk jaring, bentuk butiran tak teratur atau random packing, bentuk papan atau plate, bentuk sarang tawon, dan lain-lain. Sedangkan untuk media dari bahan anorganik, misalnya batu pecah atau split, kerikil, batu marmer, batu tembikar, batu bara atau kokas, dan lainnya. Di dalam proses biofilter dengan sistem aerasi merata, lapisan mikroorganisme yang melekat pada permukaan media mudah terlepas, sehingga seringkali proses menjadi tidak stabil. Tetapi di dalam sistem aerasi melalui aliran putar, kemampuan penyerapan oksigen hampir sama dengan sistem aerasi dengan menggunakan diffuser. Oleh karena itu, untuk penambahan jumlah beban yang besar sulit dilakukan. Berdasarkan hal tersebut di atas, belakangan ini penggunaan sistem aerasi merata banyak dilakukan karena mempunyai kemampuan penyerapan oksigen yang besar. Jika kemampuan penyerapan oksigen besar, maka dapat digunakan untuk mengolah air limbah dengan beban organik atau organic loading yang besar pula. Oleh karena itu, diperlukan juga media biofilter yang dapat meletakkan mikroorganisme dalam jumlah yang besar. Biasanya, untuk media biofilter dari bahan anorganik, semakin kecil diameter luas permukaannya semakin besar, sehingga jumlah mikroorganisme yang dapat dibiarkan juga menjadi besar pula. Untuk media biofilter dari bahan organik, banyak yang dibuat dengan cara dicetak dari bahan tahan karet dan ringan, misalnya PVC dan lainnya, dengan luas permukaan spesifik yang besar dan volume rongga atau porositas yang besar, sehingga dapat melekatkan mikroorganisme dalam jumlah yang besar dengan risiko kebuntuan yang sangat kecil. Dengan demikian, kemungkinan untuk pengolahan air limbah dengan beban konsentrasi yang tinggi serta efisien pengolahan yang cukup besar. Salah satu contoh media biofilter yang banyak digunakan yakni media dalam bentuk sarang tawon atau honeycomb tube dari bahan PVC. Pengolahan air limbah dengan proses biofree mempunyai beberapa keunggulan, antara lain A. Pengoperasiannya mudah. B. Lumpur yang dihasilkan sedikit. C. Dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. D. Tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi. E. Pengaruh penurunan suhu terhadap efisiensi pengolahan kecil. Pertama-tama, air limbah ditampung ke dalam tangki penampungan. Selanjutnya dialirkan ke bak pengendapan awal. Di bak pengendapan awal berfungsi untuk memisahkan partikel kasar dan mengoptimalkan kondisi lingkungan anaerob sebelum proses filtrasi anaerob dan aerob dilakukan menggunakan biofilter tersebut.
Proses kedua, setelah dari bak pengendapan awal, air limbah dialirkan ke biofilter anaerob. Biofilter anaerob bertindak sebagai tahap awal di mana mikroorganisme bekerja dalam kondisi tanpa oksigen untuk menguraikan komponen limbah tekstil yang sulit diurai secara aerob. Biofilter anaerob terdiri dari 2 ruangan yang diisi dengan media plastik sarang tawon. Dengan adanya 2 biofilter anaerob dapat memberikan keuntungan. Pertama, hal ini dapat meningkatkan kapasitas pengolahan limbah karena dua biofilter anaerob dapat menangani lebih banyak volume limbah secara bersamaan. Kedua, penggunaan 2 biofilter dapat memberikan redundasi, sehingga jika satu biofilter mengalami masalah atau kelebihan beban, yang lain masih dapat berfungsi, menjaga kelangsungan proses pengolahan. Ketiga, dengan 2 biofilter dapat diatur dengan cara yang memaksimalkan efisiensi pengolahan limbah, misalnya dengan mengatur ketersediaan nutrien atau kondisi lingkungan yang optimal untuk mikroorganisme anaerob. Ini dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dalam menguraikan limbah tekstil kompleks. Media plastik sarang tawon digunakan sebagai biofilter karena plastik sarang tawon terbuat dari bahan PVC dengan luas permukaan spesifik yang besar dan volume rongga yang besar, sehingga dapat melekatkan mikroorganisme dalam jumlah yang besar dengan risiko kebuntuan yang sangat kecil. Arah aliran di dalam biofilter anaerob dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Proses ketiga, setelah dari biofilter anaerob, air limpasan dari biofilter anaerob selanjutnya masuk ke biofilter aerob. Di dalam biofilter aerob juga diisi dengan media sarang tawon dengan arah aliran dari atas ke bawah, sambil dihembus dengan udara menggunakan blower. Fungsi biofilter aerob untuk menguraikan senyawa organik yang telah diolah secara anaerob. Pada tahap aerob, mikroorganisme membutuhkan oksigen untuk mengoksidasi sisa-sisa senyawa organik yang kompleks menjadi produk yang lebih sederhana dan kurang berbahaya. Oleh karena itu, diperlukannya boiler dalam biofilter aerob. Proses yang terakhir setelah dari biofilter aerob selanjutnya, air limbah masuk ke bak pengendapan akhir melalui bagian bawah bak. Bak pengendapan akhir berfungsi untuk membantu pengendapan partikel-partikel yang tersisa setelah melalui biofilter anaerob dan aerob, sehingga hasil akhirnya lebih bersih sebelum dilepaskan ke lingkungan. Air limpasan dari bak pengendapan akhir merupakan air olahan. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan mikroorganisme. Pada saat baru dipasang media biofilter, belum ada mikroorganisme yang menempel pada permukaan media. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses pengembangbiakan atau shedding mikroorganisme agar tumbuh melekat pada permukaan media. Proses shedding dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah rumah tangga ke dalam reaktor dengan proses aerob anaerob selama 1 minggu dengan waktu tinggal HRT 3 hari dan HRR1 selama 1 minggu. Dengan demikian, proses pengembangbiakan mikroorganisme berjalan 2 minggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.